kabarnya? Yang pasti luar biasa ya. Dan kakaknya mau tanya dulu, apa kabarnya kakak semua? Luar biasa. Iya, pastinya luar biasa ya. Nah, adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak guru sekolah minggu untuk ibadah online SPA GKI Getsemani. Nah, adik-adik persiapkan dirinya untuk beribadah bersama-sama. Siapkan Alkitabnya. Kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Adik-adik undang untuk berdiri ya, kita mau angkat pujian kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, kita akan pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dip. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau telah menyertai kami dan membangunkan tidur kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Sebentar lagi kami ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami, kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sepertinya adik-adik di rumah belum semangat nih. Kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita kembali. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, ingkar namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian kita, Yesus kasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosa.
Baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Yunus pasal yang pertama hingga ayat yang ke-17. Dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yefo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan darat." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkatalah kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah memberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan tetapi apakah engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah mereka itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepadanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihannya bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penantuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kakak akan menampilkan video cerita Yunus masuk dalam perut ikan. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya,
Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, ya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Yunus ini. Yang pertama, kita jangan tidak menepati janji. Contohnya, kita tidak menepati janji dengan teman kita, saudara kita, orang tua, bahkan terlebih Tuhan. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, jangan lari dari tugas yang diberikan. Contohnya, orang tua memberikan tugas, kita malah lari dari tanggung jawab kita. Itu juga tidak boleh. Dan yang ketiga, kita harus berani mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam keadaan sulit, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Karena kalau kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong adik-adik yang sedang mengalami kesusahan, masalah, semuanya pasti Tuhan jawab doa adik-adik semua. Sekian kesimpulan dari kakak, terima kasih. Shalom. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan Yunus di perut ikan. Kakak ajak untuk berdiri, kita menyanyikannya. Yunus di perut ikan. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami
Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk pelayanan di gerejamu di bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami, hanya anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita karena kakak-kakak sudah mengedarkan amplop SPA ke rumah adik masing-masing. Adik-adik ingin memberikan persembahan, silahkan masukkan uangnya ke dalam amplop yang telah disediakan. Kita angkat pujian kita, aku ambil uangku. Sekarang kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan mengakhirinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Lola. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Tetap semangat ya, kakak-kakak di sini semangat. Wah, adik-adik di rumah harus tetap semangat. Walaupun ibadah kita mau berakhir, kita harus tetap semangat. Kita tetap harus bersuka cita karena kita bersama Tuhan Yesus. Jadi kakak ajak adik-adik kita berdoa yuk. Kita mau datang ke Tuhan dan kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami, anak-anak-Mu, baru saja menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan menyertai kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hari kami Tuhan, Tuhan sertai kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami. Walaupun saat ini Tuhan kami terbatas, kami hanya di rumah saja, tetapi Tuhan Yesus, biarlah sukacita-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kami, apapun yang kami lakukan, itu semua hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik kami di rumah. Biarlah mereka lebih dengar-dengaran lagi kepada orang tua mereka, terlebih kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan menikmati masa-masa mereka di rumah Tuhan, walaupun pandemi ini belum berakhir, tetapi Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau beri mereka kesehatan Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau beri sukacita di tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berkati juga kakak-kakaknya Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan menyertai, Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani ini Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami berserah semua di dalam tangan-Mu. Kau berikan kami kesehatan, biarlah minggu depan kami dapat kembali hadir Tuhan, untuk kembali memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di dalam
Oke adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita telah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan ibadah kita dari awal sampai berakhirnya. Jangan lupa minggu depan untuk ibadah sekolah minggu lagi ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.